Assalamualaikum. Hari ini Dapur Tomat Cherry akan bikin ayam bakar cocok bumbu merah yang rasanya enak banget, bumbu meresap, bikin boros nasi. Bahan-bahannya 1 kilo ayam yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih, dan ini sudah tak tusuk dengan tusuk sate. Ini tusuk satenya tak double supaya enggak patah. Bumbu-bumbu yang akan dihaluskan: 12 siung bawang merah, 8 siung bawang putih, dan ini semuanya sudah tak goreng. 5 buah tomat, ini ukuran kecil-kecil. 200 gram cabai merah besar, dan ini cabai dan tomatnya sudah tak rebus supaya enggak langu. Garam, gula, dan penyedap secukupnya. 1 bungkus kecap manis kemasan 2000-an untuk mengoles ayamnya. Pertama kita kukus dulu ayamnya. Ini saya sudah menyiapkan panci kukusannya dan airnya sudah mendidih. Kita masukkan ayamnya. Kita tutup pancinya. Kita kukus ayamnya selama 30 menit sampai ayamnya matang dan empuk. Setelah 30 menit ayamnya sudah matang dan empuk, kita buka tutup pancinya. Kita matikan kompornya. Lalu kita angkat dan kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita haluskan bumbunya. Kita masukkan ke dalam blender cabai merah, tomat, bawang merah, bawang putih. Tambahkan air secukupnya dan ini kita blender. Ini bumbunya sudah halus, siap kita tumis. Sekarang kita tumis bumbunya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian kita masukkan garam, gula, dan penyedap. Kita aduk-aduk, kita tumis bumbunya sampai matang dan tanek. Ini bumbunya sudah matang, sudah tanek, sudah berminyak. Untuk bumbu ayam bakar cocok bumbu merah ini, untuk rasa asin, gurih, dan manisnya itu harus benar-benar menonjol, supaya kalau dioleskan ke ayamnya itu tidak hambar, dan untuk rasanya itu cenderung manis. Jangan lupa untuk koreksi rasa biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya dan ini siap kita oleskan ke ayamnya. Sebelum ayamnya dibakar, kita olesi dulu ayamnya dengan kecap manis sampai merata ke seluruh ayamnya. Ini supaya ayamnya itu rasanya tambah legit dan warnanya tambah cantik. Ini ayamnya sudah diolesi kecap semua, siap kita bakar. Kemudian kita bakar ayam yang sudah diolesi dengan kecap manis. Ini saya sudah menyiapkan panggangan dan areng yang sudah bara. Kita taruh di panggangan ayamnya seperti ini. Kita bakar sampai kesat. Kalau sisi baliknya sudah kesat, kita balik supaya bakarannya merata. Lalu ayamnya kita olesi dengan bumbu merahnya sampai merata. Kita balik lagi ayamnya. Sisi baliknya juga sama, kita olesi dengan bumbu merahnya sampai merata. Dan kita bakar lagi sampai ada yang gosong-gosong, biar aroma itu tambah wangi, tambah keluar. Kemudian kita balik lagi ayamnya dan kita olesi lagi ayamnya dengan bumbu merahnya sampai merata. Kita balik lagi ayamnya, sisi baliknya juga sama, kita olesi dengan bumbu merahnya sampai merata. Ini untuk ngoles bumbunya berulang-ulang 2 sampai 3 kali olesan supaya
bumbunya ini benar-benar meresap sampai ke dalam. Ini baunya wangi banget, wis super sedep pol. Ini ayam bakar cocok bumbu merahnya sudah mateng, gosong-gosongnya sudah merata. Kita angkat dan siap disajikan. Nah, ini dia ayam bakar cocok bumbu merah sudah mateng. Ini disajikan dengan sambal wijen. Untuk sambal wijennya resepnya sudah di-share, sudah di-upload. Ini rasanya benar-benar enak banget. Ayamnya juicy, bumbu meresap, benar-benar mantul pol. Ini dimakan pakai nasi sing anget-anget iku enake luar biasa. Dan monggo resepnya untuk dicoba. Assalamualaikum. Hari ini Dapur Tomat Cherry akan memasak daging sapi bumbu age yang rasanya enak banget. Bumbu meresap, dagingnya super empuk. Bahan-bahannya 500 gram daging sapi yang sudah dicuci bersih dan tak iris tipis-tipis melawan serat supaya kalau dimasak empuk. Setengah butir kelapa yang sudah diparut, 1 butir telur, 1 liter air. Bumbu-bumbu yang akan dihaluskan, 7 siung bawang putih, 12 butir bawang merah, 6 butir kemiri, 2 ruas kencur, 2 ruas kunyit, 2 ruas jahe, 2 ruas lengkuas, 4 biji cabai merah keriting, 1 sendok makan ketumbar, 1 sendok teh merica, 1 sendok teh jinten, 1/4 buah pala. Bumbu lainnya 2 batang serai yang sudah digeprek, 1 batang daun bawang yang sudah diiris-iris, 6 lembar daun jeruk, 1 keping kecil gula merah, garam dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita sanggri dulu kelapa parutnya. Kita masukkan kelapa parutnya ke dalam teflon. Kita sanggri kelapa parutnya sampai kecoklatan, sampai benar-benar kering dengan menggunakan api kecil supaya nggak cepet gosong, sambil kita aduk-aduk terus supaya matangnya merata. Ini kelapa sangrenya sudah matang, sudah kecoklatan, sudah kering. Kita matikan kompornya dan kita angkat. Langsung kelapa sangrenya kita tuangkan ke dalam cobek. Kita ulek kelapa yang sudah disangrai sampai halus, sampai keluar minyaknya. Ini kelapa sangrainya sudah halus, sudah berminyak seperti ini. Ini baunya itu wangi banget, gurih, sedap dan ada manisnya sedikit. Kita serok dan kita sisihkan dulu. Kemudian kita pukul-pukul dagingnya, dicobek dengan menggunakan ulekan. Kita pukul-pukul sampai dagingnya pipih supaya empuk. Sisi baliknya juga sama. Kita pukul-pukul pelan-pelan saja supaya enggak hancur. Kita lakukan sampai dagingnya habis. Setelah dagingnya dipukul-pukul semua, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita blender dulu bumbu keringnya supaya lebih halus. Kita masukkan ke dalam blender ketumbar, merica, jinten, biji pala, dan ini kita blender. Setelah bumbu keringnya dihaluskan, kita blender bumbu basahnya, kita masukkan semua ke dalam blender. Bawang putih, bawang merah, kemiri, kencur, kunyit, jahe, lengkuas, cabai merah. Kemudian kita masukkan bumbu kering yang sudah dihaluskan supaya lebih halus. Tambahkan air secukupnya dan ini kita blender.
Ini bumbunya sudah halus, siap kita tumis. Sekarang kita tumis bumbunya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu kita masukkan serai, daun jeruk, daun bawang. Kita tumis bumbunya sampai matang dan tanek. Kalau bumbunya sudah matang dan tanek, kita masukkan gula merah, garam dan kaldu bubuk. Kita tumis lagi sebentar sampai gula merahnya larut. Kalau gula merahnya sudah larut, kita matikan kompornya dan ini kita biarkan agak dingin dulu. Kalau bumbunya sudah agak dingin, kita masukkan dagingnya. Lalu kita masukkan telurnya. Ini telurnya sudah tak pecahkan. Kita kocok lepas dulu telurnya. Kemudian kita masukkan. Ini tujuannya supaya dagingnya itu cepat empuk. Lalu kita masukkan kelapa sangrai yang sudah ditumbuk sampai berminyak. Ini kita aduk-aduk daging dan bumbunya sampai tercampur rata. Sambil kita remas-remas supaya bumbunya meresap. Dan koyak kelapa ini yang bikin dagingnya itu tidak amis, wangi, gurih. Kalau daging dan bumbunya sudah tercampur rata, kita tata dagingnya di wajannya seperti ini. Kita lebar-lebarkan dagingnya. Apa ini kata orang Jawa itu dijembreng-jembreng. Biar kalau dimasak itu dagingnya itu ndak gulung, biar tetap lebar-lebar. Kita tata semua sampai dagingnya habis. Kita ratakan di seluruh wajannya. Kalau dagingnya sudah ditata semua seperti ini, siap kita masak. Lalu dagingnya kita tutup dengan daun pisang di atasnya seperti ini. Kemudian di atas daun pisangnya kita kasih cobek supaya dagingnya ini tidak ngeluntung, tidak gulung. Kita nyalakan api kompornya dan kita masak sampai dagingnya ini mengeluarkan air dan agak mengeras. Kalau dagingnya sudah mengeluarkan air dan dagingnya sudah agak mengeras, kita ambil cobeknya, kita buka tutup daun pisangnya, lalu kita masukkan airnya, kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita tutup wajannya supaya dagingnya cepat matang dan empuk. Dan kita masak sampai airnya ini benar-benar susut, dagingnya matang dan empuk. Kita buka tutup pancinya. Ini sesekali kita aduk-aduk supaya matangnya merata. Dan kita tunggu sampai dagingnya ini benar-benar empuk. Dan airnya juga benar-benar menyusut. Ini airnya sudah benar-benar menyusut, dagingnya juga sudah empuk. Jangan lupa untuk koreksi rasa biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Daging sapi bumbu aki sudah mateng, siap disajikan. Nah ini dia, daging sapi bumbu aki khas Jawa Timur sudah mateng. Ini rasanya benar-benar enak banget, sedap, gurih, ada manis-manisnya sedikit. Dagingnya ini benar-benar empuk, bumbu meresap, medok. Ini biasanya kalau di Jawa Timur itu buat hajatan, buat isian nasi berkatan. Dan monggo resepnya untuk dicoba. Assalamualaikum. Hari ini Dapur Toma Cherry akan memasak gulai kambing khas Jawa Timur yang rasanya enak banget. Dagingnya empuk dan tidak bau perengus.
Bahan-bahannya 600 gram daging kambing yang sudah dipotong-potong. Ini campuran daging sama tulang-tulangan sama lemak dan tak cuci bersih. Untuk ngerebus kambingnya supaya enggak perengus, 1 ruas jahe yang sudah digeprek, 1 batang serai yang sudah digeprek, 5 lembar daun salam. Untuk bumbu gulai yang akan dihaluskan, 10 siung bawang putih, 15 butir bawang merah, 5 butir kemiri, 2 ruas jahe, 3 ruas kunyit, 1 sendok makan ketumbar, 1 sendok teh merica, 1 sendok teh jinten, 1/4 biji pala, 4 buah kapulaga, bumbu rempah kering yang tidak dihaluskan, 5 biji bunga cengkeh, 1 keping bunga lawang atau peka, 1 jari kayu manis, setengah butir kelapa tua yang sudah diparut dan disangrai sampai kecoklatan, sampai kering dan ditumbuk sampai keluar minyaknya seperti ini. 6 lembar daun jeruk, 2 batang daun bawang yang sudah diiris-iris, 2 batang serai yang sudah digeprek, 2 ruas lengkuas yang sudah digeprek, garam dan kaldu bubuk secukupnya. Di sini saya nggak pakai gula. Pertama kita rebus dulu daging kambingnya. Ini saya sudah mendidihkan air secukupnya. Kita masukkan jahe yang sudah digeprek, serai yang sudah digeprek, daun salam. Lalu kita masukkan daging kambingnya. Ini kita rebus kira-kira 5 menit untuk menghilangkan kotoran dan sisa darahnya dan menghilangkan bau perengusnya. Setelah daging kambingnya direbus selama 5 menit, ini kotorannya sudah pada keluar, sudah banyak busanya. Kita matikan kompornya, lalu kita angkat, kita tiriskan dan airnya kita buang. Selanjutnya kita haluskan dulu bumbu keringnya. Kita masukkan merica, jinten, kapulaga, biji pala, ketumbar. Ini kita blender sendiri supaya lebih halus. Ini bumbu keringnya sudah halus. Langsung kita blender bumbu basahnya. Kita campur jadi satu dengan bumbu kering yang sudah dihaluskan. Bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit, jahe. Tambahkan air secukupnya dan ini kita blender. Ini bumbunya sudah halus, siap kita tumis. Sekarang kita tumis bumbunya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu kita masukkan kayu manis, bunga lawang, cengkeh. Kemudian kita masukkan daun jeruk, serai, lengkuas, daun bawang. Kita tumis bumbunya sampai matang dan tanek. Kalau bumbunya sudah matang dan tanek, kita matikan kompornya dan kita angkat. Ini saya sudah mendidihkan air lagi secukupnya. Kita masukkan daging kambing yang sudah direbus sebentar. Lalu kita masukkan bumbu yang sudah ditumis tadi. Kemudian kita masukkan kelapa sangrai yang sudah ditumbuk atau koya gulai. Ini yang bikin gulai kambingnya itu nggak bau perengus, wangi, sedap, gurih. Lalu kita masukkan garam dan kaldu bubuk. Di sini saya nggak pakai gula, tapi itu sesuai selera. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai gulai kambingnya ini mateng, dagingnya empuk, bumbu-bumbunya meresap. Ini pancinya jangan ditutup dulu. Kita tunggu sampai airnya mendidih supaya uap perengusnya itu keluar semua.
Kalau airnya sudah mendidih seperti ini, kita tutup pancinya supaya dagingnya cepat matang dan empuk. Ini baunya wangi banget. Kita buka tutup pancinya. Bau rempah-rempah dan bau kelapa sangrainya itu benar-benar wangi banget. Gurih, sedepol. Dagingnya juga sudah matang dan empuk. Jangan lupa untuk koreksi rasa biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Gulai kambing Jawa Timur sudah matang, siap disajikan. Nah, ini dia gulai kambing khas Jawa Timur sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget. Gulainya itu tidak bau perengus, tidak amis, wangi dengan rempah-rempah dan koyak kelapa. Dagingnya yo empuk, bumbunya meresap, kuahnya medok. Pokoknya bener-bener enak banget. Dimakan pakai nasi putih ku bener-bener enak pol. Dan monggo resepnya untuk dicoba. Assalamualaikum. Hari ini dapur Tomat Cherry akan bikin tahu telur bumbu kacang khas Jawa Timur yang rasanya enak banget, bikin nagih. Bahan-bahannya 2 butir telur, 6 kotak tahu putih ukuran kecil-kecil yang sudah tak cuci bersih, 100 gram toge yang sudah tak rebus sebentar. Bumbu untuk kacangnya setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula merah, 2 siung bawang putih yang sudah digoreng, 8 biji cabai rawit yang sudah digoreng, 100 gram kacang tanah yang sudah digoreng, 1 sendok makan petis udang yang enak, secukupnya kecap manis, secukupnya bawang merah goreng, secukupnya air matang. Pertama kita bikin dulu tahu telurnya. Kita pecahkan telurnya, kita masukkan ke dalam wadah. Lalu masukkan sedikit garam, tambahkan sedikit merica bubuk dan sedikit penyedap. Lalu kita kocok lepas telurnya. Kemudian kita masukkan tahunya. Kita potong tahunya kecil-kecil. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan ini siap kita goreng. Sekarang kita goreng tahu telurnya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan tahu telurnya. Kita goreng tahu telurnya sampai matang dengan menggunakan api sedang supaya nggak cepat gosong. Kita balik tahu telurnya kalau sisi bawahnya sudah matang. Ini tahu telurnya sudah matang, kita angkat, tiriskan, dan kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita bikin bumbu kacangnya. Kita masukkan semua ke dalam cobek. Garam, gula merah, bawang putih, cabai rawitnya sesuai selera, kacang tanah. Kita ulek semua bumbunya sampai halus. Biar gampang nguleknya, tambahkan air matang sedikit dan kita ulek lagi sampai halus. Kalau kacang tanahnya sudah halus, kita masukkan petis udangnya. Kita ulek lagi petis udangnya sampai tercampur rata. Lalu kita masukkan air matang secukupnya. Dan kita ulek lagi sampai kekentalannya yang kita inginkan. Kalau kekentalannya sudah pas, kita masukkan kecap manisnya secukupnya. Kita ulek lagi sampai tercampur rata semuanya. Jangan lupa untuk koreksi rasa biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, ini kita serok. Kemudian kita tata tahu telurnya di piring. Lalu di atas tahu telurnya kita kasih toge yang sudah direbus sebentar.
Kemudian kita tuang bumbu kacangnya di atasnya seperti ini. Terakhir kita taburi bawang goreng dan daun seledri. Maaf, daun seledrinya tadi nggak disebutin. Tahu telur bumbu kacang Jawa Timur siap disajikan. Nah, ini dia tahu telur bumbu kacang khas Jawa Timur sudah jadi. Ini rasanya benar-benar enak banget. Sedap, gurih, manis, pedas. Ini dimakan pakai lontong atau nasi putihku benar-benar mantul pol. Dimakan kayak gini juga sudah sangat mengenyangkan. Masaknya gampang. Dan monggo resepnya untuk dicoba. Assalamualaikum. Hari ini Dapur Tomat Cherry akan memasak sambal tumpang khas Kediri yang rasanya enak banget. Bikin lagi. Bahan-bahannya 1 papan tempe semangit atau tempe setengah busuk. Tempe sisahan kemarin-kemarinnya lagi. Dan 1 papan tempe segar yang sudah dipotong-potong. 800 ml santan. Bumbu-bumbu yang akan dihaluskan: 4 siung bawang putih, 7 butir bawang merah, 3 butir kemiri, 2 ruas kencur, 4 biji cabai rawit, 6 biji cabai merah. Untuk bumbu cemplungnya: 2 lembar daun salam, 4 lembar daun jeruk, 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek, 10 biji cabai rawit wutuh, 1 keping kecil gula merah, garam dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita rebus dulu tempe dan bumbu-bumbunya. Ini saya sudah menyiapkan air yang sudah mendidih. Kita masukkan tempe segar, tempe semangit. Kita rebus juga bumbu-bumbunya. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, kencur, cabai rawit, cabai merah kecuali kemirinya. Kemudian kita masukkan daun salam, daun jeruk, lengkuas. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai semuanya matang supaya tidak langu. Ini tempe dan bumbunya sudah matang. Kita matikan kompornya. Lalu kita angkat tempenya. Kemudian kita angkat bumbu yang akan dihaluskan: cabai merah, cabai rawit, kencur, bawang putih, bawang merah. Untuk daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan air rebusannya jangan dibuang. Kita biarkan dulu di wajannya, ini masih kita pakai lagi nanti. Lalu kita ulek tempe yang sudah direbus. Kita masukkan semua ke dalam cobek, tempe semangit, tempe segar. Kita ulek tempenya sampai hancur, nggak usah halus-halus untuk ngulek tempenya, supaya masih ada tekstur tempenya. Ngulek tempenya cukup seperti ini aja, nggak usah halus-halus. Kita serok tempenya dan kita sisihkan dulu. Kemudian kita ulek bumbu yang sudah direbus, kita masukkan ke dalam cobek, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah, kencur, kemiri. Lalu kita masukkan garam dan kaldu bubuk. Kita ulek bumbunya sampai halus. Kalau bumbunya sudah halus, kita serok, siap kita masak. Nah, ini sisahan air rebusan tempe dan bumbunya kita pakai lagi. Sekarang kita nyalakan api kompornya. Kemudian kita masukkan tempe segar dan tempe semangit yang sudah diulek. Lalu kita masukkan bumbu yang sudah diulek. Kemudian kita masukkan santan, gula merah dan cabai rawit wutuh. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Ini sering kita aduk-aduk sampai santannya mendidih, supaya santannya nggak pecah.
Dan kita masak sampai semuanya mateng, bumbu-bumbunya meresap, dan kuahnya agak menyusut. Ini baunya wangi banget dan sedepol. Jangan lupa untuk koreksi rasa biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Sambal tumpang Kediri sudah mateng, siap disajikan. Nah, ini dia sambal tumpang khas Kediri sudah mateng. Ini rasanya benar-benar enak banget, sewadep, gurih, pedas, wangi. Aroma tempe semangitnya ini benar-benar enak banget. Ini cocok banget dimakan sama kulupan. Kulupan itu sayur-sayuran yang direbus atau pecel. Benar-benar mantul pol. Masaknya gampang, rasanya benar-benar endul, dan monggo resepnya untuk dicoba.